Yuni Angel, perwakilan tim Monoken dari Tanah Anim. Yang tergambar dalam pikiran tuh saya tuh senang sekali. Sebenarnya hal seperti begini tuh saya sudah benar-benar tanamkan dari kecil. Saya benar-benar ingin untuk mengekspos apa yang saya rasakan waktu kecil. Karena waktu kecil orang tua itu suka antar liburan ke kampung. Kita suka masuk dalam hutan, dalam rawa, dalam busbak. Sehingga saya dari kecil memang sudah berpikir bahwa saya tuh ingin mengajak orang lain untuk lebih mengetahui tentang daerah kami, tentang apa yang ada di dalam hutan kami, kemudian makanan-makanan kami. Selama ini kan kurang orang tahu. Perbedaan yang sangat drastis ya. Sekarang kita bisa melihat pohon sagu. Saya secara pribadi juga turut sedih. Tapi semoga daerah-daerah lain tolong mempertahankan sagu. Konsep jungle chef yang diatur oleh mama-mama Papua yang lokal di sini. Nikmat sekali, ternyata beda sekali ya makan di alam seperti ini di bawah pohon sagu dibanding dengan makan di dalam ruangan. Enak sekali, rasanya lebih sehat, lebih bahagia. Tadi aku baru datang disambut sama cendrawasih 12 antena. Oh, burung cendrawasih, katanya itu langka ya untuk bersuara dan kita sangat senang sekali disambut oleh burung cendrawasih. Terus airnya segar. Bisa ada di tepi aliran air ini berbicara tentang sebuah kehidupan. Air yang kita lihat jernih, ini melambangkan kehidupan yang sangat nyaman, makmur gitu. Belum terlalu banyak ada sentuhan sehingga kita bisa menikmati hal-hal yang bersifat original atau yang masih sangat asli. Itu berbaur di dalam hutan ini cukup lama, semenjak beberapa belas tahun lalu ya. Kehidupan saya di pedalaman dan hari ini baru kembali saya ke hutan. Ini suatu kebanggaan karena masih tetap dipertahankan. Dan luar biasanya air ini nih, saya memilih makan di sini karena rasa sejuk dan nyaman gitu. Terus apalagi mama masak di sana, ya ampun rasanya Menarik. Kita merasa senang ketika orang bisa menikmati, orang di luar sana bisa menikmati apa yang selama ini kita lakukan. Orang lebih banyak pergi liburan ke luar daerah, ke luar kabupaten. Suatu kebanggaan mungkin untuk orang-orang tuh bahwa bisa naik pesawat untuk menikmati liburan. Padahal sebenarnya tidak. Kalau kita kembali ke kampung, kita tidak perlu biaya yang banyak untuk kampung. Kemudian kita juga bisa berbagi dengan kita punya saudara-saudara di kampung. Seperti contoh yang sangat gampang, kita beli ikan mereka. Dengan begitu kita sudah membangkitkan perekonomian di kampung. Kita sudah berbagi dari apa yang kita punya. Dengan begitu kita memperkenalkan tentang adatnya kita, tentang apa yang ada di kekayaan kita. Kayu ugo ulia waceda omboge yoktarpa kayu ugo ulia waceda omboge yoktarpa bergagambang mumpo nampai cembepo kayu ugu ulia waceda omboge yoktarpa. Dan menurut saya ini salah satu ucapan syukur saya dan terima kasih saya yang pertama kepada Tuhan, dan juga saya bersyukur dan berterima kasih karena orang tua saya memberikan saya kehidupan dan memperkenalkan saya dengan keluarga yang lain dan dengan alam juga. Monoken di Tanah Anim H, kami juga mengunjungi kampung yang namanya Kampung Yang Ganda. Saya berharap yang telah kita mulai ini, Monoken di Anim H ini bisa berlanjut, dan saya berharap banyak teman-teman komunitas-komunitas yang tergerak untuk merajut hubungan, merajut solidaritas, merajut tali tukar belajar, pengalaman, pengetahuan antar kampung, antar komunitas, sehingga betul-betul terwujud nilai-nilai Noken itu sendiri
di dalam kehidupan kita. Trip menoken di bumi Animal kali ini hanya sederhana, tapi itu tetap akan bisa dikemas jadi wisata. Ada beberapa titik yang saya lihat punya potensi ketika kita di Kampung Po, ya wilayah Yenan ya, suku Yenan. Saya mau tahu berapa luas wilayah kawasan yang saya bisa sebut itu wisata rawa teratai. Ya, wisata rawa teratai berarti orang berpikir itu kawasan yang penuh dengan teratai, dan berarti musim-musim teratai mungkin ada musimnya atau ada jamnya dia bermekaran ya, dan mungkin ada jenis endemik tertentu di situ yang tumbuh. Bijinya selalu di dalam waktu kering di tanah, di dasar tanah, tapi begitu air naik dia bisa. Nah, itu unik, bisa dijadikan wisata rawa dengan perahu yang digabungkan jadi dua. Ya itu dengan tamu kan nyaman, apalagi tidak pakai motor tempel atau ketinting kan tidak bising, jadi hanya bunyi dayung saja. Sampai banyak pohon rindang bisa lihat. Ya, yang sudah dari kota sudah sibuk-sibuk hiruk pikuk, ini sangat menyenangkan untuk kita kembali mencharge. Tenang, banyak suara burung juga tadi kita disambut dengan baik. Paket wisata yang menunjang Merauke dan sekitarnya ke depan. Ya, karena wisata-wisata begitu sekarang orang lebih tertarik yang natural saja. Ini suatu potensi dengan perahu lokal bagi tamu dari jarak jauh, mungkin Jakarta, sama dengan dari mancanegara, mereka menikmati keheningan, bisikan daun, alam, teratai-teratai bermekaran, dan air yang teduh tenang, membawa kedamaian dalam jiwa raga. Ini merupakan kesempatan yang bukan main-main menurut kami. Mengapa demikian? Karena kesempatan ini tidak diberikan bagi orang-orang sembarang. Namun merupakan satu kebanggaan bagi kami tim Menoken Animha ketika kami yang bukan siapa-siapa mereka, bukan lahir, bukan dibesarkan pula di kampung itu, tapi kami dipercayakan untuk mengambil bagian dalam hal yang penting di kampung mereka. Untuk meliput, mendokumentasikan segala hal yang menyangkut budaya mereka yang menurut mereka sudah hampir punah. Karena pertama-tama Noken itu milik orang Papua, milik tanah Papua, milik orang Papua, dan dunia mengakui bahwa Noken itu merajut persaudaraan dan persatuan di antara begitu banyak suku, begitu banyak bahasa, begitu banyak perbedaan di tanah Papua ini. Semua itu dirajut oleh Noken, dan mutiaranya ada di dalam filosofi Noken itu, dimana dengan filosofi itu, filosofi rahim, kerahiman, filosofi kasih, filosofi kelenturan tapi berdaya guna, kemudian bahwa Noken itu bernilai keterbukaan, menerima dan belajar. Nah, nilai-nilai itu yang semuanya terangkum di dalam Noken menjadi filosofi Noken. Itulah yang kekayaan luar biasa dan mutiara luar biasa yang dimiliki Papua, bahkan saya kira menjadi kewajiban bagi Papua untuk menyumbangkan nilai-nilai itu kepada seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, bahkan kepada dunia. Coba bayangkan kalau nilai-nilai itu bisa berkembang, nilai-nilai Noken itu, kerahiman, merawat kehidupan, kelenturan, keberdayagunaan, dan keterbukaan. Kalau nilai-nilai itu meluas, dimiliki bukan hanya oleh Papua, tapi menjadi nilai-nilai bersama dunia ini, moga-moga itu menjadi bekal kita untuk mengatasi persoalan konflik
sosial, konflik politik, mengatasi kerusakan lingkungan hidup, mengatasi perubahan iklim, dan lain-lain. Jadi saat ini saya kira saatnya nilai-nilai itu, nilai-nilai Noken, filosofi Noken itu disumbangkan kepada Indonesia, kepada dunia. Kami akan melakukan dengan cara kami, yaitu merangkul dan memberdayakan pemuda-pemudi kampung untuk turut ambil bagian, belajar, dan juga ikut mendokumentasikan segala hal yang baik dan berharga menyangkut budaya mereka. Jadi karena nilai-nilai yang luar biasa itu, kami berpikir, ayo kita bikin gerakan Menoken. Artinya gerakan untuk merajut tali persaudaraan, merajut hubungan antar komunitas, sehingga bisa saling belajar dan bisa saling mendukung dan bisa saling bersolidaritas. Nah, gerakan Menoken itu yang kita lakukan ini memulai dan harus terus dilakukan. Moga-moga terus dilakukan menjadi gerakan bersama. Bagaimana anak-anak muda, komunitas saling berkunjung, mengunjungi kampung-kampung, mengunjungi komunitas-komunitas dan berbagi pengetahuan, berbagi produk, dan membangun solidaritas. Ya, saya terima kasih kepada tim Menoken di Merauke, di Animha sudah mencoba mensuguhkan hal-hal yang sebenarnya diremehkan, tapi sebenarnya itu juga sangat menarik untuk bisa dijadikan potensi paket wisata. Nah, kita mulai. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah mencoba memulainya kembali. Karena tentu saja Menoken itu atau nilai-nilai Noken itu selama ini hidup di masyarakat adat di Papua. Selama ini orang Papua melakukannya. Nah, kami ingin memperkenalkan itu sebagai sebuah gerakan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kita memulainya ada di Tanah Tabi, di Jayapura dan sekitarnya, kemudian di Sorong, Maibrat, dan Tambrau, itu di Domberai, kemudian di sini di Animha, kemudian sebelumnya bahkan kita telah memperkenalkan gerakan Menoken ini di Bali, di Banten, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan di Jogja. Jadi dengan harapan di mana kita mulai akan terus, dan kemudian di tempat-tempat lain juga mulai melakukan gerakan Menoken ini, merajut kehidupan. Pesannya tentu masyarakat adat untuk mengingat kembali betapa berharganya kekayaan yang mereka miliki berupa nilai-nilai itu sendiri, berupa filosofi itu sendiri, kemudian berupa alam lingkungannya, sumber dayanya, hutannya, sungainya, sagu, tanaman, umbi-umbian, dan berbagai macam obat-obatan dan lain-lain yang begitu banyak, begitu beraneka ragam. Itu semuanya adalah kekayaan. Kita harus merawat kekayaan itu sendiri dan bahkan bisa menyumbangkannya kepada dunia. Salam Menoken. Oh,